Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan oleh Allah, senang rasanya kita berjumpa kembali atas karunia dan takdir Allah Subhanahu wa taala menyapa melalui udara. Semoga silaturahim kita sore hari ini mendapat berkah, mendapatkan rahmat dari Allah dan melahirkan ilmu yang bermanfaat serta meningkatkan kualitas iman takwa kita di akhir usia yang Allah berikan ini. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita tentang membedah perang-perang yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi hikmahnya. Karena peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam direkam, dikawal, dan diberitakan langsung dalam Al-Quran. Maka hikmah-hikmah itu mestinya setidak-tidaknya menambahkan wawasan dan pengetahuan kita, menambahkan pula penghayatan kita tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, juga taunya kita tentang bagaimana hambatan, tantangan, kebenaran di setiap zamannya, hatta tidak terkecuali tantangan dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV yang berbahagia, kita akan bedah hari ini tentang perang Tabuk. Dan sebelumnya peperangan-peperangan yang sudah kita pelajari, semoga Allah memberikan kepada kita semakin dekatnya Rasul secara pribadi sebagai uswah bagi kita orang-orang yang beriman. Uswah sebagai orang yang beribadah sebagai hamba Allah yang sangat luar biasa dalam tingkat ibadahnya. Uswah sebagai kepala rumah tangga yang sangat luar biasa, uswah sebagai seorang pemimpin yang memberikan banyak inspirasi dan keteladanan yang luar biasa, juga uswah dalam bersosial dan bermasyarakat yang menjadikan banyak manusia terhimpun dalam rahmat, dalam kasih sayang dan dalam keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Perang Tabuk. Tentu yang kita tanyakan secara kronologis bagaimana peristiwanya, ini sudah banyak dibahas. Dahulu pun pernah kita bicarakan secara panjang lebar bagaimana kronologis terjadinya peristiwa perang Tabuk ini. Prosesnya, berangkatnya, sampai di tujuannya, bahkan kemudian kembalinya, dan kita juga sudah membedah banyak tentang perang Tabuk ini karena dibahas dalam ayat-ayat yang tercantum dalam surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Kalau kita lihat latar belakangnya, tentunya mengingatkan kita kepada perspektif jihad dalam Al-Quran. Kita tahu bagaimana kewajiban perang. Kewajiban perang itu dalam sisi fikihnya adalah sebagai fardu kifayah. Namun bisa saja hukum fardu kifayah ini meningkat menjadi fardu ain. Ini nanti kita lihat salah satu adalah contohnya ketika perang Tabuk ini. Yang kedua, kita juga mengingat tentang bagaimana syarat berperang. Syarat berperang adalah ketika dizolimi. Yang kedua, diusir tanpa alasan yang benar. Yang ketiga, diperangi. Dalam kasus perang Tabuk ini begitu jelas hadirnya berita kepada Rasulullah SAW tentang mobilitas pasukan Romawi yang ada di perbatasan Jazirah Arab dengan Syam. Yang beritanya sampai kepada Rasulullah SAW telah terkumpul 100.000 pasukan Romawi yang siap untuk memerangi kaum muslimin. Ini adalah informasi yang kemudian secara intelijen mendapatkan kejelasan dan kepastian, betul adanya.
sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengambil sikap bagaimana menghadapi pasukan besar Romawi ini. Dalam peristiwa itu yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, tentunya ini menjadi sejarah baru, menjadi babak baru dalam perkembangan dakwah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada tahun ke-9 ini, ke-9 Hijriah ini, hampir bisa dikatakan wilayah-wilayah di Jazirah Arab yang mencakup Yaman, kalau sekarang juga Oman, juga mungkin ada Emirat Arab, Jazirah Arab, itu sudah menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin. Hal ini nanti bisa kita lihat bagaimana setahun sebelumnya ketika Rasulullah SAW Fathu Mekah, memerangi atau membebaskan kota Mekah, jumlah kaum muslimin kurang lebih mencapai 110.000 dalam pasukannya. Kemudian perang berikutnya, perang Hunain, sampai 12.000. Dan pada peristiwa perang Tabuk ini adalah jumlah yang terbesar dari seluruh pasukan yang pernah dipimpin oleh Rasulullah SAW, yaitu perang Tabuk, berjumlah kurang lebih dari 30.000. Berarti ini hal yang luar biasa perkembangannya. Dan memang sudah tidak ada lagi kekuatan yang besar yang menjadi penghalang tersebarnya dakwah Nabi kita Muhammad SAW, kecuali adalah kerajaan Romawi dan juga kerajaan Parsi. Dan yang telah di depan mata pada tahun ke-9 Hijriah ini adalah pasukan Romawi yang sudah jelas-jelas mereka berniat untuk memerangi kaum muslimin. Karena ada beberapa asbab, ada beberapa sebab. Sebelumnya terjadi perang Tabuk ini juga sudah terjadi peperangan dengan mereka, kaum muslimin dengan mereka, yaitu perang Mu'tah. Dalam kitab Hudharibik yang diringkas menjadi Khulasanul Yakin disebutkan, fi sanati tasi'ati hadasat ghazwatut Tabuk walam yakun fiha harb. Pada tahun ke-9 ini memang yang sangat menonjol peristiwa perang adalah perang Tabuk. Namun perang ini pun meskipun persiapannya luar biasa, kemudian jumlah pasukannya pun sangat besar, jarak yang ditempuh pun sangat jauh, sebagian ahli tafsir menyebutkan kurang lebih jarak tempuhnya 800 km. Sebagian ahli tafsir lagi menyebutkan, ahli sejarah menyebutkan 900 km. Sebuah perjalanan yang sangat jauh, dengan berjalan kaki tentunya. Dan dalam beberapa buku disebutkan mereka mampu menempuh jumlah 80 km ini, 800 km ini kurang lebih 20 hari perjalanan. Subhanallah. Nah, peperangan yang luar biasa. Itu baru berangkatnya saja. Belum Rasulullah tinggal di sana selama 10 hari. Kemudian kembalinya lagi, Masya Allah, jadi kurang lebih 50 hari perjalanan perang Rasulullah di peristiwa perang Tabuk ini. Betapa kita bayangkan luar biasa. Inilah yang mesti kita hayati. Nah, dinamika inilah yang mesti kita hayati. Wa sababuha annahu balagha Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Rum tajamma'at bisyam li muharabatil muslimina fi biladihim. Sebab kesiapan peperangan ini terjadi karena terdengar sampainya berita kepada Rasul bahwa Rum itu telah mengumpulkan pasukannya di Syam untuk memerangi kaum muslimin. Wa jahaza alaihi salatu wassalamu jaisan minal mu'sirin. Sehingga dalam kondisi itu Rasulullah mempersiapkan sebaik-baiknya sebuah pasukan yang beliau gelari dengan Jaisul Usrah. Karena disebutkan di sini Jaisul Usrah di annahu kana fi zamani usratin nas. Pasukan Tabuk ini digelari oleh Nabi dengan pasukan yang penuh dengan kesulitan. Jaisul Usrah, Asyir, Usrah, dalam kondisi sulit. Karena memang secara kondisional bisa dilihat dalam sejarah ini, kondisi musim peceklik, kemudian panas yang luar biasa, kemudian juga tanggung panen, kalau dalam bahasa kita di Indonesia ini tanggung panen, Masya Allah. Maka disebut Jaisul Usrah.
Usrah di sini kesulitannya tidak hanya jarak tempuh yang mereka akan lalui, tapi juga selain jarak tempuhnya yang jauh, nah kondisi iklimnya sedang panas gitu. Ditambah lagi kondisi keuangan secara ekonomi, mereka pun dalam kondisi akan memasuki musim musim panen. Jadi kan menggoda gitu. Menggoda untuk tidak berangkat, menggoda untuk tidak ikut serta berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah disinilah terkadang kita kalau merenung betapa pribadi mulia Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya harus menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin jauh dari bayangan kita. Yang beliau adalah manusia termulia, selalu dalam kondisi nyaman, tenang, tentram, damai dalam lindungan Allah. Ternyata berbanding sebaliknya jika kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di perang Tabuk ini, masya Allah. Yablughu adaduhu 30 alfan, sehingga mobilisasi pasukan yang dilakukan oleh Rasulullah itu mencapai jumlah 30.000. Nah ini menunjukkan bahwa betapa sungguhnya. Jadi secara hukum jihad itu adalah fardu kifayah. Tapi karena pentingnya perang Tabuk ini dan tentang bagaimana kedepannya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah tetapkan untuk rahmatan lil alamin, maka Rasul jadikan perang ini menjadi fardu ain, yang dimana tidak ada lagi orang yang diizinkan kecuali mereka yang uzur syar'i. Masya Allah. Dan disinilah nanti Al-Quran memetakan, Al-Quran menceritakan bagaimana mukmin yang sesungguhnya, bagaimana mukmin yang disebut dengan kelompok munafik, gitu. Dan bagaimana juga mukmin dalam mensikapi kesalahan. Ini terjadi begitu jelas, gamblang dan terang pada perang Tabuk ini. Masya Allah. Surat At-Taubah mengomentari secara detail perilaku, ucapan, sikap orang-orang munafik dalam menolak kewajiban perang di perang Tabuk ini. Masya Allah. Sebagian lagi diceritakan di sana tentang beberapa orang Islam yang karena dia malas, bukan karena uzur syar'i, dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Tapi karena dia orang yang beriman, sehingga terus terang kepada Rasul bahwa terhalangnya dia untuk ikut perang bersama Rasul karena malas, sehingga kemudian mendapatkan tahzir, peringatan dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bagaimana dinamika orang-orang yang beriman dalam makna yang sesungguhnya. Mereka langsung menyambut datangnya seruan jihad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan penuh kesungguhan, karena memang peperangan ini sangat penting dan membutuhkan akomodasi yang cukup besar, serta dana serta logistik yang begitu juga besar, sehingga untuk beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melelang kesempatan untuk berjihad sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kepada kaum muslimin, sehingga tidak lagi karena keimanan muslimin itu malu untuk menyerahkan, meskipun harta yang dia miliki hanya sedikit, tapi dia bawa untuk menghadap Rasulullah demi menunjang terjadinya perang ini. Masya Allah. Meskipun pada akhirnya mereka dicemooh, mereka dilecehkan oleh orang-orang munafik. Masa untuk berperang dengan hanya membawa beberapa gantang kurma yang itu untuk dirinya pun tidak cukup. Masya Allah. Begitu jelas dalam surat At-Taubah disebutkan. Tapi juga di sana bisa kita lihat para sahabat yang memiliki kemampuan, tidak segan-segan lagi mereka memberikan harta yang mereka miliki untuk memenuhi apa yang disuruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa talaba nafaqatahu minal agniya, falabau talabar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa kana aktsaruhum nafaqatan Utsman bin Affan. Masya Allah. Ketika dilelang tentang akomodasi perang ini, tentang logistik perang ini, seluruh kaum muslimin andil. Hatta orang-orang yang tidak punya pun mereka ingin berperang, turut berjihad bersama Rasul, dan mereka meminta kepada Rasul bekal, ya Rasulullah, kami ingin turut bersamamu perang.
namun kami tidak mempunyai sedikit harta. Bisakah kami membantu perjalanan perang ini meskipun harus membawa perbekalan orang lain? Sampai begitunya, subhanallah. Nah, ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk berinfak pada peristiwa perang ini, kita dapatkan wa kana aktsaruhum nafaqatan Utsman bin Affan. Kita lihat dalam sejarah pada masa perang Tabuk ini, Utsman bin Affan lah yang paling banyak menyerahkan hartanya, karena dia termasuk para agnianya. Mungkin kita akan baca sejarah. Anfaq Utsman 10,000 dinar. Utsman di awal lelang menyerahkan 100 dinar. Masya Allah, kalau 1.000 dinar kita kalikan saja 1 dinar itu 4,2 setengah gram, Masya Allah. Berarti kurang lebih 4.250 gram emas, Masya Allah emasnya. Wa atau 300 bi'airin wa 50 farsan. Di samping uang 1.000 dinar, beliau pun menyerahkan kurang lebih 300 onta beserta isi muatannya. Masya Allah, luar biasa. Wa 50 farsan, dan beliau pun menyerahkan 50 kuda. Wajah Abu Bakar bikulli malihi, datang pula bersama Utsman bin Affan Abu Bakar yang menyerahkan seluruh hartanya. Wa 4,000 dirham, yang jumlahnya itu mencapai 4.000 dirham. Fasa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hal abqaita li ahli syai'an, sehingga ketika Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, Rasul bertanya, apakah engkau sisakan untuk keluargamu sedikit? Berkata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan bagi keluargaku Allah dan Rasulnya. Ini Abu Bakar. Datang juga Umar bin Malihi, datanglah Umar bin Khattab dengan separuh hartanya. Masya Allah. Jadi tidak lagi bicara 0,5%, 2,5%, 5%, 10%, separuh hartanya. Masya Allah. Umar bin Khattab. Wajah Abdurrahman bin Auf mi'ati uqiyah, dengan sebanyak, dia menyerahkan sebanyak 100 uqiyah. Uqiyah itu ukuran untuk emas. Wajal Abbas wa Talha bimali katsir, begitu juga sahabat-sahabat yang lain tidak turut ketinggalan, yang dikategorikan dalam jajaran orang-orang yang punya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, meskipun para agniya menggelontorkan harta untuk menopang jihad fisabilillah li'ilai kalimatillah ini dengan perang Tabuk, tapi besarnya jumlah kaum muslimin yang turut dalam perang ini, yang mayoritas mereka adalah orang-orang yang miskin, tentu juga tidak mencukupi logistiknya maupun akomodasinya. Maka kemudian Rasul menyebutkan Jaisul Usrah. Ini adalah pasukan perang yang penuh dengan kesulitan. Ya, pasukan penuh dengan kesulitan. Masya Allah. Pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang berbahagia, disinilah yang perlu kita gali hikmahnya. Kalau kita lihat kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada Allah berupa kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Al-Quran, mungkin bisa kita hitung. Kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban haji, kewajiban infak, dan seterusnya dan terusnya. Tapi kalau kemudian kita lihat bagaimana dinamika aplikasi Islam di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat amaliyahnya itu adalah sangat banyak, justru kaitannya dengan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru amaliyahnya yang tidak terhitung kaitannya adalah, waktunya adalah kaitannya dengan istihad, dengan mendukung apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Artinya kita lihat dinamika di masa Rasul bersama Nabi itu menjadi luar biasa, dan tidak lagi milih, tidak lagi ada kesempatan kecuali mereka ketika dihadapkan dengan perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah, kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na.
Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan, yang menggambarkan tentang bagaimana ketaatan sahabat-sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qala Rasulullah SAW, man ata'ani faqad ata Allah." Rasulullah pernah berpesan dalam sabdanya, siapa saja yang mentaatiku, mentaati Rasul, aku, faqad ata Allah, maka hakikatnya sama dia dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Dan barang wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang memaksiatiku Rasulullah, maka dia sama dengan memaksiati Allah. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Nah, ini menarik di sini. Dan barang siapa yang mentaati amirku, artinya orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai amir, atau para umara yang hidup setelah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat ada Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Umar radhiyallahu an, sahabat Ali radhiyallahu an, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Itu adalah amir-amir yang secara real dalam sejarah, secara historis kita lihat mereka adalah Amirul Mukminin. Setelah barang siapa yang mentaati amir-amirku, sama halnya mereka mentaati aku, kata Rasulullah. Wa man aswa amiri faqad aswani wa may ya'sil amira faqad aswani. Dan barang siapa yang memaksiati amir-amirku, maka mereka sama dengan memaksiati aku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ini hadis yang pertama. Sehingga kalau kita lihat 30.000 pasukan itu bukan jumlah yang sedikit untuk dikonsolidasikan, untuk diatur, untuk dimanage, bukan sedikit. Tapi bagaimana pasukan itu bisa tertib, bisa disiplin, tidak tersusupi oleh intelijen asing, intelijen musuh. Disitulah bagaimana Rasul membentuk keamiran-keamiran kecil, sehingga mereka solid, Masya Allah, luar biasa. Dan menempatkan amir-amir ini dalam perintahnya disamakan kedudukannya dengan komando langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya fil ma'ruf. Maka ada hadis yang lain menyebutkan begini. An Ummul Husain qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhan nas ittaqullah wa in umiru alaikum abdun habasyiyun mujaddaun fasma'u lahu wa ati'u ma aqama lakum kitaballah. Rawahu Imam At-Tirmidzi. Berkata Ummu Husain bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa in umiru alaikum abdul habasyiyun, dan jika yang memerintah kepada kalian adalah seorang hamba, dalam artian posisinya dia sebagai budak, hamba sahaya, ini sebagai batas betapa pentingnya taat kepada amir. Meskipun dia adalah yang memerintah kalian adalah seorang amir yang berasal dari hamba sahaya, Habasyi, mujadda yang hidungnya rumpung, tanda bahwa dia tidak punya kelebihan banyak di antara manusia. Fasma'u lahu wati'u, maka kalian wajib mendengar dan taat kepadanya. Ma'aqama lakum kitaballah, selama yang dia perintahkan, yang dia arahkan, dia amir yang dia perintahkan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Jadi bagaimana Rasulullah SAW menempatkan secara struktural bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang pokok, sesuatu yang penting, sesuatu yang prinsip, sehingga siapapun yang duduk dalam struktural kepemimpinan keamiran ini, dia mempunyai posisi yang tinggi dalam kacamata Islam, karena mengkhianatinya sejajar dengan mengkhianati Rasul, mentaatinya sama dengan kedudukannya mentaati Rasulullah, dan mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah, dan memaksiati Rasulullah sama dengan memaksiati Allah. Subhanallah. Inilah kita fahami dari hadis-hadis ini, sehingga di masa Rasul sangat dinamis dan sangat memberikan keteduhan, ketentraman, karena tidak lagi memandang dari sisi sosiologis, strata sosial, latar belakang seseorang, tapi
yang dipandang oleh sahabat dalam struktural itu adalah amanah yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada seseorang. Subhanallah. Makanya terkadang bisa panglimanya adalah senior dari kalangan sahabat, bisa saja junior dari kalangan sahabat, bisa saja dia senior dari sisi sosialnya tapi baru masuk Islam, bisa saja, tergantung. Namun yang jelas semua dinamika ini pernah berjalan dan terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian hadis-hadis itu menempatkan ternyata secara struktural keimarohan orang-orang yang ditunjuk sebagai amir oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berkedudukan mulia karena mentaati mereka sejajar dengan mentaati Allah dan Rasul. Masya Allah kan. Hadis yang lain ini sebelum kita kepada kisah berikutnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW isma'u wa ati'u wa in istumila alaikum abdun habasyun kana ra'sahu jabibah rawahul Bukhari, sama dengan hadis di atas. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi SAW qala alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyah. Nah, ini ada ketetapan dari Rasulullah. Jadi wajib atas seorang muslim itu mendengar dan taat. Wajib atas seorang muslim itu mendengar dan taat. Fima ahabba, dalam kondisi apakah dia menyukai perintah itu atau tidak menyukainya. Masya Allah. Fima ahabba wa kariha. Nah, inilah yang dialami oleh para sahabat di perang Tabuk ini. Coba, secara hawa nafsu jauh dari kesenangan, jauh dari kenyamanan. Dari sisi musuh yang akan mereka hadapi secara fakta adalah pasukan Romawi adidayanya dunia saat itu. Tentunya pasukan yang sangat terlatih. Nah, dari sisi musuhnya saja ini luar biasa. Tidak seperti peperangan-peperangan yang mereka hadapi sebelumnya yang masih ada di wilayah Jazirah Arab. Masya Allah. Bukan sekedar kelompok Yahudi, Quraisy, Madinah, pasukan atau mungkin Taif dan seterusnya. Tidak, tapi ini adalah lintas benua. Karena Romawi yang dihadapi, yang terkenal sebagai kerajaan raja di raja yang sangat besar, dengan pasukannya yang sangat terkenal begitu kan. Nah, ini dari sisi itu saja sudah membuat muslimin itu luar biasa. Apakah ini kategorinya menyenangkan? Tidak, ini termasuk perintah jihad yang berat. Fima haba wa kariha. Kemudian dari sisi kondisi iklimnya, saat itu sedang panas, makanya disebut har. Dan nanti wasiddatul har, sangat panas kondisinya. Ya. Kalau di Arab sangat panas itu untuk kita ukuran Indonesia, masya Allah, secara fisik sangat berat gitu ya. Sehingga nanti orang munafik juga membuat alasan, mengapa kalian ikut berperang pada Rasulullah padahal kondisi iklimnya sangat panas. Sehingga ayat menyebutkan justru neraka jahanam jauh lebih panas dari kondisi iklim yang ada di dunia. Nanti dikomentari dalam Al-Quran begitu. Juga disebutkan lagi wajad bil bilad, kondisi negeri Madinah saat itu dan mayoritas kaum muslimin saat itu sedang dilanda peceklik. Masya Allah, disebut jadbi, peceklik, sulit, sehingga panen juga belum, kemudian apalagi simpanan untuk stok mereka hidup pun sudah sangat tipis karena menjelang musim panen. Nah, dalam kondisi semacam ini pun sangat menggoda untuk tidak berangkat atau untuk bersantai ria di rumah masing-masing. Masya Allah, disinilah kemudian Rasulullah memberikan bahwa seorang muslim itu wajib mendengar dan taat dalam hal yang mereka sukai atau yang mereka bijak. Fima ahabba au kariha. Masya Allah. Adanya dinamika menyenangkan, tidak menyenangkan, justru lebih banyak tatarannya ketika mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Coba kalau kaitannya dengan ibadah kepada Allah, seumpama nih, ukuran bahwa kita mencintai Allah, menjalankan perintah Allah, sholat. Nah, seumpama ya, sholat. Sholat meskipun berat, tapi beratnya itu adalah hawa nafsu kita. Dan bisa menjadi ringan dan mudah. Sholat 5 waktu. Kemudian perintah apa lagi? Zakat. Zakat bagi mereka yang punya. Berat atau tidaknya tergantung dari keimanannya. Haji, kewajibannya kepada Allah untuk berhaji bagi yang mampu, itu pun berat ringannya tergantung dari keimanan kita masing-masing.
masing-masing, Masya Allah. Jadi di sana ukuran pilihan, ukuran bahwa itu menyenangkan atau tidak ketika menjalankan kewajiban Allah itu tergantung keimanannya. Nah, beda tatarannya ketika mereka hidup bersama Rasulullah. Rasulullah pemimpin. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah terkadang sangat bertentangan kondisinya dengan yang dia hadapi. Masya Allah. Ini pun menjadi ukuran. Fima ahabba wa kariha. Maka boleh jadi ada seorang yang ketika dia jalankan kewajibannya kepada Allah dalam sisi kewajiban, dia lulus. Dia menjalani kewajibannya sebagai wujud cintanya kepada Rasul dengan menjalankan sunnah-sunnah pilihan dari Rasulullah, dia lulus. Seperti tahajud malam, lulus. Sholat duha, lulus, gitu ya. Terus apa lagi? Sholat duha, lulus. Puasa Nabi Daud sunnah atau puasa Senin Kemis mengikuti sunnah, lulus. Kemudian apa lagi? Menjaga sholat 5 waktu berjamaah sebagai sunnah. Dia buktikan bahwa dia mencintai Rasul dengan menjalankan sunnahnya, dia lulus. Tapi belum tentu ketika mereka hidup bersama Rasulullah yang kadang-kadang perintahnya itu berlawanan dengan kebijakan Rasulullah. Saatnya mereka berdagang harus mereka tinggalkan karena seruan jihad. Kan berat itu, Masya Allah. Saatnya mereka bersantai dengan istrinya, tapi disuruh oleh Rasulullah untuk jihad, mereka tinggalkan. Itu berat. Saat mereka akan menikmati hasil usahanya sendiri, tapi kemudian ada seruan Rasul untuk berinfak, itu kan berat. Masya Allah. Ternyata kalau kita lihat berapa hari tadi perjalanannya, 50 hari perang Tabuk itu adalah pembuktian bagaimana sahabat Rasulullah SAW taat kepada Rasulullah dalam tataran aplikasi. Masya Allah. Kalau masih Rasul, jelas atiullah wa atiur Rasul. Jaminannya sangat meyakinkan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasul pasti itu datangnya dari Allah. Tapi nanti ketika atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, itu yang berat. Karena ulil amri minkum, pimpinan di antara kalian itu orang biasa yang mungkin banyak juga kekurangan dan kelemahannya seperti kita makmumnya. Disitulah akan berperang antara keimanan dengan ketidakimanan, antara keraguan, taat tidak, taat tidak, taat tidak. Maka dibatasi. Di sini disebutkan isma'u alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karya illa ayyumara bi maksiatin. Kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, kebijakan-kebijakan beliau untuk memerangi murtadin, memerangi orang-orang yang tidak berzakat, memerangi orang-orang yang mengaku nabi, memerangi, itu berat, Masya Allah, sangat berat. Karena siapa Abu Bakar? Dia manusia biasa. Tapi kalau lihat bagaimana amanah struktural yang disampaikan oleh Rasul tadi dalam hadis, ternyata kedudukan mereka sangat tinggi. Ini yang berat. Maka dalam hal ini umumnya manusia lebih enjoy ketika mereka harus taat kepada Allah dalam menjalankan perintah-perintahnya karena ukurannya keimanan dirinya dengan Allah, dan sangat enjoy juga ketika menjalankan sunnah-sunnah Nabi karena kaitannya secara individual dia dengan Allah dengan mewujudkan sunnah Rasulullah. Tapi justru yang berat adalah ketika dia hidup bersama ulil amri dalam kehidupan berjamaah itu, yang dia harus dituntut dalam kondisi tertentu, apa yang datang dari perintah itu berlawanan dengan hawa nafsunya, berlawanan dengan keinginannya, berlawan dengan kondisi yang sedang dia cita-citakannya, Masya Allah, dan sangat jauh dari kesenangan secara individual. Subhanallah. Ternyata sahabat-sahabat yang hidup bersama Rasulullah, keimanannya mampu mengatasi kendala-kendala, keraguan-keraguan, sehingga mereka tidak segan mengeluarkan hartanya yang ia kumpulkan, yang ia cari untuk menunjang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga tidak segan meninggalkan kebun-kebun yang diharapkan segera lagi akan panen, mereka tinggalkan untuk memenuhi. Dan mereka juga tidak segan lagi perdagangan-perdagangan yang mereka bisa hitung keuntungannya untuk mereka tinggalkan saat seruan datang untuk berjihad bersama Rasul. Dia tinggalkan anak-anak dan istri mereka yang mungkin saja saat itu sangat dirindukannya untuk bisa memenuhi dakwah bersama, untuk bisa memenuhi jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Disitulah
Ini hikmah dibalik realitas berjalannya seruan Nabi dalam jihad Tabuk ini yang disambut dengan gegap gempita oleh sahabat, yang menunjukkan keimanan para sahabat mampu melampaui rintangan-rintangan keraguan yang sifatnya duniawi untuk memilih tegaknya kalimatullah. Wallahu a'lam bishawab.